Selamat pagi jemaat sekalian. Betapa indah jam doa ini, satu lagu yang sangat indah sekali. Dan membawa kita seolah-olah ke suatu tempat yang berbeda dari dunia ini. Barangkali mungkin waktu Tuhan Yesus berdoa, apakah itu di atas bukit, apakah itu di Taman Getsemani. Dia berdoa dengan saking seriusnya sehingga seolah-olah dunia itu menjadi jauh daripada dia. Jadi seolah-olah dia pergi ke tempat bersama dengan Bapa. Dan di mana ada Bapa di situ, di sana dunia terasa jauh. Nah, bagaimana di sini saudara? Apakah masih ada dunia di kantong Anda yang berdering-dering gitu? Kalau masih ada, boleh di-silentkan. Karena kita akan belajar firman Tuhan. Jadi, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15. 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami pada pagi hari ini, walaupun hujan, tetapi menyempatkan diri untuk datang, karena kami tahu bahwa Engkau sudah begitu mengasihi kami, sehingga masakan kami tidak datang hanya karena hujan. Dan kami ingin memanfaatkan waktu yang sudah kami sisihkan ini, supaya kami bisa mempelajari firman Tuhan. Dan biarlah Engkau yang memberikan kami hikmat, dan biarlah benih yang tertanam di dalam hati kami bisa berbuah lebat sampai 100 kali lipat bahkan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Dan saya akan melanjutkan seri yang sudah saya mulai 2 bulan sebelumnya, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan kegiatan berjemaat kita. 2 bulan yang lalu kita sudah membahas tentang bernyanyi. Jadi bernyanyi ini suatu hal yang mungkin kelihatannya kecil, tetapi sangat berguna sekali. Dia bisa memberikan kita semangat. Dia bisa mempersatukan kita. Dia mengajar kita, sambil kita bernyanyi, kita diingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun, ya, tidak harus hanya di gereja. Bisa di rumah, bisa di mobil, di mana saja kita bisa bernyanyi, dan itu bisa menguatkan kita. Dan sebelum kebaktian, nyanyian yang dinyanyikan dengan indah, dengan semangat, akan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi jangan meremehkan nyanyian, saudara. Saya lihat kalau jemaat Grafe ini bagus. Nyanyiannya semangat, dan saya harap nanti kalau kita sudah punya buku nyanyi baru di tangan kita masing-masing, ini lebih semangat lagi. Amin, saudara. Kemudian bulan lalu kita juga sudah melihat hal yang lain, yaitu kita harus melibatkan diri kita di dalam pelayanan, saudara. Sekecil apapun, libatkan diri kita. Karena kita datang ke sini bukan hanya sebagai penonton saja. Kita di sini, saya di sini bukan entertainer. Ya. Kita di sini adalah satu jemaat dan semuanya satu tubuh. Dan masing-masing adalah anggota. Dan kita punya fungsi satu dengan yang lain. Jadi ada pelayanan yang kecil, libatkan diri kita. Ada pelayanan yang besar, apalagi libatkan diri kita juga. Maka kita akan mendapatkan manfaat maksimal dari jemaat ini. Kemudian kita memanfaatkan specialty dari jemaat ini, yaitu firman Tuhannya. Specialty dari jemaat ini bukanlah AC kita yang dingin, walaupun hari ini cukup dingin. Specialty kita bukanlah penyambut tamunya yang cantik-cantik. Ya. Kita tidak ada yang sekelas model di sini. Ya. Tetapi yang menjadi khasnya Grafe adalah firman Tuhannya. Dan rugi sekali kalau Anda sudah datang ke restoran, tetapi Anda hanya makan nasinya saja yang banyak. Ya. Tetapi yang spesialnya apa? Ya, mungkin ada ikan asam manis, mungkin kakap atau apa. Saya juga nggak gitu pintar. Ya. Tetapi apalah yang spesialnya di restoran itu yang paling kita nantikan. Nah di sini saudara adalah firman Tuhan. Jadi ada kesempatan, pakai kesempatan itu untuk mendalami Alkitab lebih dalam lagi, lebih banyak lagi. Maka kita akan mendapat hasil maksimalnya. Nah di 1 Timotius pasal 3 ayat 15 ini, Paulus bilang apa?
Dia bilang sama Timotius, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Ini Paulus ngomong gampang sekali, seolah-olah tanpa dikasih tahu saja, sudah langsung tahu sendiri. Ya. Jadi jika aku terlambat, sudah tahu sendiri. Benar nggak begitu, saudara? Tidak. Jadi Paulus sudah sebelumnya, sudah banyak khotbah kepada orang, ya mungkin yang dilayani oleh Timotius ini. Ya. Jadi sebelumnya sudah pengajaran demi pengajaran. Sehingga sekalipun Paulus tidak hadir secara fisik di situ, jemaatnya tahu apa yang harus dilakukan. Nah, saudara, itulah yang kita lakukan setiap minggu pagi, yaitu mengajar jemaat supaya jemaat tahu bagaimana harus hidup sebagai jemaat Allah. Dan ini adalah yang terakhir, hal kecil yang bisa kita pakai untuk memaksimalkan manfaat yang kita terima dari jemaat ini. Adalah membawa teman. Membawa orang ke gereja. Mengapa? Mengapa kita harus membawa teman ke gereja? Memang Tuhan memberikan amanat agung kepada jemaat, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa muridku. Baru beberapa hari yang lalu Pak Dede Wijaya ada posting di WA Grave dan beberapa grup yang lain. Ada satu pendeta, doktor, dia menjawab serangan Ustadz Moko Ginta kepada orang Kristen, iman Kristen. Katanya orang Kristen kok masuk surga, kok pasti masuk surga. Sebenarnya bagus juga sih, ada yang mau menjawab si Moko Ginta itu. Dan walaupun serangannya Moko Ginta itu ngaco, dan sama sekali tidak akademis, dan tidak bermutu, tetapi saya kecewa juga bahwa jawabannya, ya hampir sama tidak bermutunya, saudara. Masa jawabannya itu, ngapain ini orang Islam mengusik-ngusik Kristen? Ya, nggak usah ngurusin kita, ini Ahok mau bilang apa? Ahok mau bilang masuk surga dan sebagainya, nggak usah diurusin sama orang Islam. Kan orang Kristen juga nggak ngurusin orang Islam. Seolah-olah mau berkata, kamu jangan mengusik saya juga nggak mengusik kamu. Ya. Yang Islam jangan kritik-kritik yang Kristen nggak akan kritik-kritik yang Islam. Waduh, saudara. Terus terang, ini adalah mindsetting yang salah. Karena dari perintah Tuhan Yesus, jadikanlah segala bangsa muridku, terimplikasi di dalamnya kita harus berkata kepada semua umat agama yang lain bahwa hanya Yesuslah yang benar. Mau dia tersinggung, mau dia terima atau tidak terima, kita harus tetap mengatakan itu. Jadi jangan kita tidak mau mengusik umat agama lain, seolah-olah ya udah mau tetap umat agama lain terserah saja. Tidak, saudara. Kita memberitakan Injil apa adanya. Kalau kebenaran adalah kebenaran, maka kita memberitakan itu sesuai dengan kebenaran. Kalau itu berarti orang lain salah, ya itulah kebenaran. Nah, saudara, si Sam Shoemaker, seorang gembala di Inggris, sudah meninggal cukup lama, pernah membuat satu perbandingan. Katanya orang Kristen itu bisa kayak penjala manusia, seperti yang Tuhan Yesus jadikan Petrus, kamu akan kujadikan penjala manusia. Atau bisa jadi ini, tukang bersih-bersih akuarium, penjaga akuarium. Nah, kalau menjala ikan itu apa? Pergi keluar, menjala, menangkap yang baru. Tetapi kalau penjaga akuarium itu yang sudah di akuarium ini saja, ya udah dipelihara, ya dikasih makan, kadang-kadang airnya diganti, dan lain sebagainya. Nah, sangat menyedihkan sekali ketika orang Kristen berpikir bahwa saya sudah di dalam comfort zone. Saya tidak perlu lagi repot-repot, saya tidak perlu lagi keluar memberitakan Injil, membawa orang luar ke dalam. Ini sangat menyedihkan, saudara. Apakah orang Kristen sudah menjadi penjaga akuarium? Palingan dari satu akuarium pindah ke akuarium lain, begitu. Ya. Mau tukeran gitu, impor, ekspor, begitu. Tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin supaya kita menjala manusia. Jadi itu adalah suatu perintah dari Tuhan. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan? Yang dilakukan ya membawa orang ke sini, mengajak orang ke sini. Ya. Sederhana sekali, mengajak orang ke sini, ke Grave. Datang untuk ikut kebaktian kita. Nah, kadang-kadang ini sekilas bisa tampak sebagai suatu pekerjaan yang besar. Sehingga disalah persepsikan. Maksudnya begini. Kadang ada salah persepsi bahwa membawa orang datang ke gereja itu sama dengan menyelamatkan dia. Padahal belum.
Belum, saudara. Membawa orang ke gereja bukan sama dengan menyelamatkan dia. Karena orang datang ke gereja itu belum tentu selamat. Orang diselamatkan bukan karena hadir di gereja. Orang diselamatkan bukan karena menjadi anggota sekian lama. Bukan karena namanya terdaftar di gereja tertentu. Bukan. Orang diselamatkan karena mendengar Injil. Mendengar bahwa semua manusia sudah berdosa. Dan bahwa dosa itu tidak bisa dihapus pakai tip X, tidak bisa dicuci pakai rinso, tidak bisa ditutup-tutupi dengan amal ibadah dan lain sebagainya. Harus dihukum. Dan harus mengakui bahwa dirinya sebagai orang berdosa sebenarnya layak kena hukuman dari Tuhan itu. Dan Alkitab sudah memberikan keterangan yang jelas bahwa upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Bagaimana caranya manusia bisa lepas dari hukuman itu? Tidak bisa dengan uang, tidak bisa dengan usaha, tidak bisa dengan ibadah. Hanya bisa lepas apabila hukuman itu dijatuhkan. Tetapi Tuhan Yesuslah yang menerima hukuman itu. Jadi hukuman dijatuhkan atas Tuhan Yesus menggantikan kita. Hukuman bukan dijatuhkan pada kita yang harusnya layak mendapat hukuman. Tetapi Tuhan Yesuslah yang bukannya dia yang berdosa, tetapi dialah yang menjadi korban dosa kita. Itulah sebabnya ketika kita bertobat, mengakui bahwa diri kita orang berdosa dan menyesal atas dosa kita, kemudian menerima Yesus sebagai juru selamat kita, itu sama dengan menerima Yesus menggantikan saya dihukum. Nah, orang diselamatkan apabila dia mengakui itu dan menerima Yesus menjadi juru selamatnya. Bukan karena datang ke gereja, saudara. Ini sering salah persepsi seperti itu. Walaupun memang benar, orang datang ke gereja, itu kita sudah memberikan dia kesempatan untuk diselamatkan. Betul. Dan itu sudah kesempatan yang luar biasa sekali. Karena begitu banyak orang di dunia ini, 7 miliar lebih. Berapa banyak diantaranya yang tidak pernah dengar Injil? Berapa banyak diantaranya yang mendengar tentang Injil yang salah? Mendengar bahwa masuk surga harus lewat baptisan. Oh, salah saudara. Masuk neraka itu. Bahwa masuk surga harus berdoa sekian banyak dalam satu hari. Harus datang ke gereja, harus melakukan ini, melakukan itu. Salah, masuk neraka. Tetapi jika mereka datang ke tempat yang memberitakan Injil yang benar, dan mereka punya kesempatan untuk menerima Injil itu dan diselamatkan, maka membawa orang ke gereja, ke Grafe, sudah memberikan kesempatan bagi dia untuk diselamatkan. Anda sudah membuat seseorang mempunyai kesempatan memiliki hidup yang kekal. Oh saudara, suatu hal yang sangat berharga. Nah, ada persepsi lain yang mungkin salah lagi. Mungkin ada orang yang pikir, waduh ini kalau dia mau bawa orang itu, ini mesti orang yang sudah cukup berpengalaman ini. Ya, ini pekerjaannya Pak Penginjil, ini pekerjaannya Pak Gembala. Kalau Pak diaken masih bolehlah bawa orang ke gereja. Bukan, saudara, bukan seperti itu. Membawa orang ke gereja bukanlah domainnya atau bukanlah monopolinya ini penginjil atau gembala. Bukan, siapa saja boleh melakukannya. Tapi jangan juga kita punya persepsi yang salah lagi. Kita mengiming-imingi dengan sesuatu hal yang sifatnya materi atau jasmani atau duniawi. Kadang-kadang saya ingat itu, kadang-kadang saya lihat gereja yang di sebelah jalan tol yang menuju ke puncak itu. Ya, katanya, saya juga belum pernah masuk ke gereja itu. Katanya itu adalah gereja khusus untuk cari jodoh, saudara. Ya. Waduh, kalau datang ke gereja situ mungkin sudah dipasang-pasangkan. Ya. Ini tempat duduk perempuan, tempat duduk laki-laki di sebelahnya. Terus selangnya lagi tempat duduk perempuan, tempat duduk laki-laki. Mungkin supaya dijodoh-jodohkan gitu. Nggak tahu juga sih. Tapi bagaimana ini? Kok datang ke gereja untuk mencari jodoh? Apakah itu gereja ataukah biro jodoh, saudara? Waduh, lewat online saja mungkin bisa juga. Nggak harus datang ke gereja. Tetapi kalau datang ke gereja dengan suatu harapan, ekspektasi, akan sesuatu yang materi atau jasmani atau duniawi, maka itu bukan sungguh-sungguh mencari kebenaran. Dikasih kebenaran pun dia tidak mau karena bukan mencari itu.
Datang ke gereja, ayo kita cari prospek orang ya, untuk rekan bisnis. Mau datang ke gereja, mau apa? Cari kesembuhan, mau cari berkat. Jikalau orang datang ke Grafe di sini dengan harapan mendapatkan berkat jasmani, mendapat kesembuhan jasmani, oh saudara, salah. Maka kebenaran yang kita beritakan di situ akan terasa tidak enak, tidak cocok. Jadi jangan kita mengajak orang sambil memberikan suatu harapan yang tidak akan bisa dipenuhi di sini. Ingat bahwa kita di sini memberikan apa? Memberikan kebenaran. Ya, ketika kita mengajak orang, kita bisa mengatakan apa saja. Tetapi jangan memberikan harapan yang tidak realistis. Nanti di situ, kalau wanita-wanita di Grafe itu semuanya bagus-bagus. Berpakaiannya sopan-sopan, ya. Lemah lembut, pinter masak, dan lain sebagainya. Oh, kalau janji-janjinya sudah seperti itu, saudara. Bahaya. Nanti datang ke gereja bukan mau mendengar firman Tuhan, mau mencari yang lain. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah siapa yang harus melakukannya? Kepada siapa? Jawabannya sederhana, yaitu semua orang. Semua orang bisa mengajak siapa saja. Semua orang bisa mengajak siapa saja. Nah, jangan berpikir bahwa ini adalah hanya untuk orang tertentu. Atau kita hanya bisa mengajak orang tertentu saja, tidak. Kalau di dalam marketing, dulu saya pernah diajarin mesti bikin daftar nama. Ya, bikin daftar nama, yang banyak katanya. 100 kalau bisa. Waduh, bikin daftar nama 100, nggak gampang saudara, coba aja. Ya, pernah bikin daftar nama sampai 1000? Susah juga saudara. Bikin daftar nama sampai 100 saja susah. Maksudnya daftar nama itu nanti kita pakai daftar nama itu untuk ditawarin. Wah, tawarin, yang ini mau nggak? Nggak mau. Turun lagi, yang ini mau nggak? Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dari 100 itu mungkin 10% yang mau bikin daftar nama. Kalaupun dia tidak mau, kadang-kadang masih kita tanyakan, ada nggak referensi ya, yang bisa direkomendasikan supaya bisa saya tawarin. Yang penting cari nama. Mana cari orang? Ini sebenarnya ya bagus juga saudara, bagus juga. Tetapi ini mengilustrasikan betapa orang dunia mencari uang itu giatnya sampai segitu, saudara. Kalau saya ditawarin pakai telepon gitu ya, ini bapak merupakan ini nasabah yang terpilih mendapatkan privilege, kehormatan untuk menerima program terbaru kami. Nggak mau saya bilang, nggak mau. Ya. Tetapi ditelepon terus. Seminggu itu bisa ditelepon sampai 4-5 kali, saudara. Sampai bosan juga. Sampai kalau nomor yang tidak dikenal, halo, dengan Bapak Leo Andrew Monroe, iya dari siapa? Saya nggak sempat, lagi sibuk, tutup. Karena sudah tahu ini dari bank, atau dari kartu kredit, atau dari mana. Nggak sempat. Itu orang dunia begitu giatnya, begitu gencarnya mencari orang. Bagaimana dengan kita? Kalau untuk uang, bisa. Tapi kalau untuk Tuhan, bagaimana saudara? Nah, siapa saja bisa mengajak orang. Tetapi, ini apakah tidak ada ini? Apakah kita tidak bisa mencontoh dunia? Ya, ini seperti program jemaat, member get member. Nah, ini mungkin pernah dengar juga, member get member itu kalau sudah jadi member, kalau kamu cari orang lain lagi, kamu tarik jadi member, dapat keuntungan, saudara. Ya, memang kita tidak ada keuntungan jasmani di sini. Tidak memberikan hal-hal yang sifatnya material. Tetapi, kita tetap memiliki perintah dari Tuhan untuk melaksanakan amanat agung ini, untuk membawa orang setidaknya. Sampai ke sini, dia sudah bisa mendengarkan. Nah, di sini saya cukup bangga dengan Jemaat Grafe. Karena hampir setiap minggu, kita menyanyi lagu Selamat Datang, saudara. Lebih banyak minggu kita nyanyi daripada kita tidak nyanyi, benar nggak? Artinya selalu ada orang baru datang. Nah, ini bagus sekali. Artinya Jemaat Grafe rajin membawa orang. Tetapi sesudah orang baru datang, bagaimana? Kita maunya mereka datang 1 kali, lalu datang kedua kali, lalu ketiga kali, dan seterusnya. Tentu itu yang kita inginkan. Kalau seandainya setiap orang baru datang, kemudian datang terus, artinya kita meretensinya, wah, gereja kita sebentar sekali akan penuh. Jadi apa yang harus dilakukan berikutnya?
Kalau orang sudah datang, apa yang harus dilakukan berikutnya? Jadi, tentu kita ingin memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya. Kesempatan yang seluas-luasnya, supaya dia bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sekali lagi, ini adalah khasnya Grafik, firman Tuhannya. Jadi kita mau memberikan kesempatan mendengar firman Tuhan. Sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, semudah-mudahnya. Nah, duduk makin depan itu biasanya makin bagus, saudara. Ya, kalau kita sudah bawa orang datang, sudah capek-capek nih, sudah dirayu-rayu, sudah ditungguin, sudah dijemput mungkin. Kalau sudah susah-susah datang bawa orang, saya kasih tahu, duduk makin depan makin bagus. Survei membuktikan, kalau lagi sekolah atau lagi kuliah gitu ya. Yang duduk di depan itu biasanya lebih konsentrasi. Semakin di belakang, semakin banyak gangguan, misalnya HP gitu ya. Misalnya ada apa lagi, lebih banyak ngobrol, dan lain sebagainya. Karena semakin belakang itu semakin jauh dari pembicaranya, dari pengkhotbahnya. Jadi semakin depan semakin bagus. Nah, apalagi, kalau kita sudah bawa orang datang ke sini, maka kita ikut nyanyi dengan semangat. Share buku nyanyi kita. Nah, makanya kita harus punya buku nyanyi sendiri. Ya. Nanti kalau kita sudah selesai cetak yang baru, saya sarankan setiap jemaat harus punya satu buku pribadi masing-masing. Setiap jemaat. Supaya nanti kalau Anda bawa teman Anda bisa sharing sama dia. Ya. Nah, kalau sudah bawa, tetapi Anda malah diam, teman Anda juga diam, ya, waduh ini bagaimana menikmati kebaktiannya? Ya. Kalau sudah bawa datang ke kebaktian di Grafik di sini, ikut nyanyi dengan semangat. Maka itu akan bermanfaat bagi dia. Ya, mungkin sudah melakukan banyak hal, nah seluruh jemaat bisa turut berperan juga. Biasanya orang datang ke gereja, halangan yang paling besar sehingga dia merasa nyaman adalah karena tidak ada teman. Karena semuanya orang baru. Kalau bagi kita, orang baru itu cuma satu orang sendiri. Tapi bagi dia orang baru, semuanya orang baru. Ya kan? Jadi bagi kita, kita bisa merasa nyaman dengan satu orang baru. Tapi bagi dia merasa semuanya yang lain itu adalah baru bagi dia, kecuali temannya yang bawa dia mungkin. Jadi, jika Anda bawa teman Anda perkenalkan juga kepada teman-teman Anda. Nah, di sini kalau Anda punya lingkaran sahabat-sahabat di gereja, akan sangat berguna sekali. Kalau Anda sendiri tidak punya teman, gitu, Anda mau kenalkan sama siapa, gitu. Ya. Jadi cuma berdua temannya, gitu. Cuma berdua, ngobrol sendiri, berdua saja. Ya sudah, kalau gitu cepat pulang. Tetapi kalau Anda punya teman, Anda bisa sharing. Oh, ini kenalkan, ini teman saya, ini tetangga saya, ini saudara saya. Kalau bisa cepat punya banyak teman, maka kemungkinannya lebih besar bahwa dia akan datang lagi dan mendengar firman Tuhan lagi. Nah, saudara. Jadi yang harus kita lakukan sebenarnya ini bisa dilakukan secara seluruh jemaat. Firman Tuhan adalah tanggung jawab dari gembala, dari pengkhotbah yang di sini. Tetapi membuat orang merasa nyaman di gereja kita adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab gembala iya, tanggung jawab diaken-diaken iya, tanggung jawab semua jemaat juga iya. Nah, saudara. Nah, apa benefit yang akan kita dapatkan? Apa keuntungan yang kita dapatkan? Tadi kan kita bilang bahwa ini adalah hal kecil yang memaksimalkan kegiatan berjemaat kita. Manfaat apa yang kita terima apabila kita membawa orang baru? Banyak sekali. Tentu, karena Tuhan yang menyuruh ini, tentu Tuhan sediakan upah. Tapi kita nggak usah ngomongin upah di surga, masih jauh. Dan lagi pula kita nggak bisa mengukur nilainya. Yang penting kita tahu pokoknya upah kita itu besar di surga. Yang kita ukur yang di dunia ini saja. Ya. Apa keuntungannya bagi kita? Jadi, keuntungannya adalah mengubah sikap dan perilaku kita. Kalau kita membawa orang, maka otomatis itu akan mengubah sikap dan perilaku kita sendiri. Ini otomatis, saudara. Karena kita bayangkan, coba kalau saya misalnya mengajak, ayo kita pergi ke dokter, karena kamu sakit-sakitan, ya, kamu merokok, kamu minum, ayo kita pergi ke dokter. Lalu di dokter yang bawa juga ngerokok gitu. Waduh, ini bagaimana ini? Bagaimana ini sudah bawa temannya supaya ke dokter karena dia merokok, malah dia sendiri ikut
merokok. Wah, ini nggak bisa, saudara. Jadi otomatis apabila kita membawa orang datang ke gereja, kita pun akan merasa ingin menjadi teladan bagi dia. Apalagi kalau kita sudah sungguh-sungguh mendoakan dia. Apalagi kalau kita sudah susah, payah berkorban untuk dia. Mungkin bangunnya harus lebih pagi untuk jemput dia. Mungkin apa yang kita korbankan supaya membawa orang ini datang. Tentu kita mau menjadi teladan bagi dia juga. Maka kita akan duduk lebih depan, maka kita juga akan lebih konsentrasi saat dengarkan firman Tuhan. Nah, segalanya kita akan makin baik. Tetapi apabila kita merasa bahwa saya bukan bagian dari jemaat ini, saya tidak perlu bawa-bawa orang, maka kita akan merasa terpisah dari jemaat ini dan tidak akan ada pertumbuhannya. Dengan membawa orang ke sini, kita menjadikan diri kita bagian dari jemaat ini. Saudara, ini adalah gereja saya. Ayo datang ke gereja siapa? Saya. Gereja ini menjadi gereja Anda. Nah, saudara, apabila kita memiliki rasa memiliki itu, maka kita pun akan semakin mengasihi jemaat ini. Kita akan semakin terlibat di dalamnya. Kita akan semakin peduli dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh jemaat ini. Kita akan peduli dengan orang-orang yang kita utus, yang disupport oleh dana jemaat ini. Kita akan lebih peduli dengan orang-orang yang menyerang gereja kita. Apakah itu dalam bentuk serangan intelektual, serangan lain-lain sebagainya. Kita akan lebih peduli karena kita telah menjadi bagian dari jemaat ini. Dan itu akan dipercepat apabila kita membawa orang datang kebaktian. Nah, saudara, Tuhan memerintahkannya dan kita pasti akan mendapat manfaat darinya. Hanya maukah kita melakukannya? Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Apakah berarti kita lalu nggak menyisihkan waktu untuk Tuhan? Apa itu maksud Tuhan? Oh, sudah masuk zaman hakikat, jadi kamu nggak usah pedulikan Tuhan lagi. Bukan. Maksud Tuhan justru di hakikatnya sekarang, ya, kita tidak terpaku hanya satu hari saja sisihkan untuk Tuhan, tapi kapan kita perlu menyisihkan waktu untuk Tuhan, kita sisihkan. Hari Minggu kita perlu sisihkan waktu untuk Tuhan karena kita berjemaat, sisihkan. Jangan sambil di kebaktian lagi mikirin, aduh sebentar lagi saya harus buka toko ini, segala macam. Ya, jadi seperti cacing kena abu, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Karena kita sudah sisihkan waktunya.